Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu, Roh Kudusmu yang tercurah bagi kami, memampukan kami untuk lebih lagi hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Sudah dibuka Alkitabnya? 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Aku bacakan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang secara manusiawi kita pasti sangat suka sekali mendengar kata-kata yang indah, mendengar untayan kata, mendengar kalimat-kalimat yang membuat kita gimana gitu ya. Pasti kita sangat suka sekali, sangat gimana gitu sebagai saya pikir itu manusiawi sekali gitu ya. Tapi mari kita melihat apa yang terjadi di dalam karya pemberitaan oleh Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus untuk karya pemberitaannya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia datang bukan dengan kata-kata yang indah dan dengan hikmat menyampaikan kesaksian tentang Allah di dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan dengan kata-kata yang indah. Mungkin agak gimana dengan kita gitu ya. Atau agak gimana memahami kalimat itu ya. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah untuk menyampaikan berita kebenaran akan kesaksian tentang Allah kepada kita. Tetapi apa dikatakan ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya apa? Paulus mau mengatakan dia tidak berusaha untuk mengukir, untuk merangkai kata, untuk membuat sesuatu yang puitis tentang kebenaran akan firman Tuhan. Tapi Paulus mau mengatakan bahwa yang dia tahu tidak ada yang lain, kekuatan yang dia mau sampaikan, kekuatan kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan hanya tentang Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus yang disalibkan menjadi bagian kekuatan untuk pemberitaan, untuk orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupannya sebagai pribadi yang telah mengenal Yesus di dalam hari-hari hidupnya. Itulah kehidupan Paulus. Itulah pemberitaan yang dinyatakan oleh Paulus, yang disampaikan oleh Paulus. Di tengah-tengah perjalanan Injil,
di tengah-tengah perjalanan iman yang dia sampaikan. Bahwa ia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara orang-orang pada saat itu selain memberitakan, selain mengetahui tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu dengan tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah perjalanan pelayanan Injil, mengabarkan salib, mengabarkan berita tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah itu menjadi sebuah yang mungkin gimana gitu ya di dalam kehidupan kita ya? Tapi hal yang menarik sekali, dosen saya pernah berkata bahwa E.L. Nommensen ternyata tidak pintar menurut ukuran manusia saat itu di dalam berkhotbah, atau mungkin membuat orang mengantuk atau apa gitu ya. Tapi lihatlah karyanya, tapi lihatlah bagaimana luar biasanya dia dipakai oleh Roh Kudus. Lihatlah sampai sekarang bagaimana orang Kristen, bagaimana orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal mungkin saja tertuduh, mungkin saja mau kodoknya kita mendengar cara dia berkhotbah. Tapi sekali lagi, lihatlah apa yang dia beritakan, apa yang dia sampaikan bukan berbicara tentang sebuah rangkaian kata yang indah. Tapi dia mau mengatakan bahwa dia menyampaikan tentang Yesus yang disalib, tentang Yesus sang kebenaran itu yang membuat kehidupan kita semakin diperbaharui hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dan ayat keempat menjadi kekuatan itu. Ia tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat. Perkataan maupun pemberitaannya tidak disampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan. Bisa kita melihat itu, bisa kita memahami itu, bahwa ternyata dia tidak datang dengan kata-kata yang indah, dan mungkin tidak dengan rangkaian kata yang indah. Dan itu memang pesan buat Paulus juga kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga itu. Sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekali lagi, untuk memuaskan keinginan telinganya. Paulus sudah memprediksi itu, bahwa orang akan mulai hanya mencari sesuatu yang mengenakan telinganya. Ya termasuklah sebuah rangkaian kata-kata yang indah, sebuah kalimat yang indah, dan mungkin membuat meninabobokan kita ketika mendengarkan sesuatu itu yang keluar dari pengkhotbah atau pemberita firman Tuhan. Tapi sekali lagi Paulus menegaskan dia tidak datang menyampaikan dengan sesuatu yang dirangkai dengan indah, tapi tidak berdasarkan, tapi tidak bersumber dari kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Dan yang lebih luar biasa, apa itu? Mari kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu. Apa katanya? Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dengan sangat takut dan gentar. Ini hal yang kedua yang mau saya sampaikan. Ya, saya sekarang hampir lebih kurang 16 tahun jadi pendeta. Dan mungkin sudah berulang kali khotbah sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Tapi memang sampai sekarang asal sudah mau berkhotbah lagi itu seminggu sebelum gitu sudah gelisah gitu ya, sudah tarotokan gitu. Sampai ya semua yang dilihat di jalan, semua yang terjadi di dalam perjalanan sebelum khotbah itu bisa menjadi sebuah khotbah. Karena memang itu tadi, apa yang mau dibilang nanti ya, bagaimana dikhotbahkan ya. Ya memang jujur, sampai sekarang saya gemetar, saya gentar dan sedikit takut, walaupun memang kalau sudah di langgatan, sudah di altar, kita memulainya dan memang berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan. Walaupun memang ada orang bilang, wah saya tidak pernah gentar, saya tidak pernah takut, saya kapan saja disuruh khotbah ya naik saja karena memberitakan firman Tuhan. Silakanlah bagaimana kita memahami itu. Tapi sekali lagi Paulus mengatakan bahwa dia juga datang dengan dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Sebab memang itulah yang menjadi pesan bagi kita, bahwa memang memberitakan firman Tuhan itu
haruslah dalam ketakutan dan di dalam kegentaran. Sebab itu akan membuat kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab itu akan membuat kita menyerahkan seluruh pelayanan kita hanya Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Makanya saya pikir takut dan gentar itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang membiarkan Roh Kudus memakai kita lebih dan lebih lagi. Makanya sebenarnya sejak dulu pun saya tidak begitu suka dengan kadang suka gereja membuat pertandingan berkhotbah katanya. Saya tidak pernah setuju. Gak tahu ya karena saya kurang pintar berkhotbah atau apa ya. Tapi memang saya tidak pernah setuju. Karena memang yang kita pahami, ketika khotbah itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah kebenaran, maka itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menggugah, sesuatu yang bisa lebih lagi membuat orang semakin dekat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengetahui bahwa Yesus itu yang disalibkan, bahwa Yesus yang tersalib itu semua hanya untuk memberikan keselamatan bagimu, memberikan keselamatan bagi setiap kita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, kalau takut dan gentar, bersukacitalah Anda, sebab itu berarti kita memahami bahwa berkhotbah itu, menyampaikan pemberitaan firman Tuhan itu bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena untayan kata-kata yang indah, atau bukan mencaplok segala sesuatu kaum intelektual atau apapun itu. Sekali lagi, dengan takut dan gentar itu kita dimampukan memberi Roh Kudus bekerja atas pemberitaan firman Tuhan. Sama seperti yang kita rayakan, sama seperti yang kita peringati saat ini di dalam minggu pesta Pentakosta yang kedua ini. Walaupun memang biasanya kalau pesta tuntunan kayaknya gimana gitu ya, kalau di gereja pun kayaknya lebih banyak yang pertonggoan datang gitu ya. Tapi entah apapun itu, biarkanlah bahwa Roh Kudus yang akan memampukan, bahwa Roh Kudus yang akan semakin menguatkan kebenaran firman Tuhan bekerja untuk setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Lalu yang berikut yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah tujuan Paulus di dalam pemberitaan Injil itu. Apa tujuannya? Supaya iman kamu, ayat yang kelima, sekali lagi, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi, imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu yang tidak disukai oleh Paulus. Dan itu juga yang tidak disukai oleh Allah. Dan itu juga yang tidak disukai oleh Roh Kudus itu. Sebab sering sekali kita memang sama seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius tadi. Kita lebih menginginkan sesuatu yang indah untuk didengar, sesuatu rangkaian kata yang begitu gimana gitu ya. Tapi kita lupa, adakah kuasa Allah? Adakah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam itu semua? Kadang-kadang saya mikir, nggak mau aku kalau pendeta si anunya khotbah, kalau si anunya khotbah gitu. Atau jangan-jangan ada yang telepon dari rumahnya, isido merambilan, isido bercemita, senari katanya kan. Pendeta novel, nah bawa lagi katanya gitu kan. Lalu diputarkannya mobil. Udahlah kalau si novel itu jangan diputarnya mobilnya begitu kan. Nah udahlah, kita carilah khotbah yang enak untuk didengar, rangkaian kata yang indah. Sekali lagi, Bapak Inang, itu juga yang membuat kaum pemberita firman Tuhan ini, ulama ini, atau katakan pendeta, sering terjerumus kepada mencuri kemuliaan Allah. Sebab apa? Dia yang semakin terkenal, dia sebagai yang punya kuasa, sehingga sumber kuasa itu, sehingga Roh Kudus yang bekerja atasnya tidak lagi kelihatan.
Orang mulai, oh pendeta Sianu hebat ya, pendeta Sianu begini ya, pendeta Sianu itu kaku sekali, pendeta Sianu itu gak bisa bikin guyon, gak bisa bikin orang apa, tidurnya aku dibuatnya gitu ya. Sekali lagi, Tuhanmu, Allahmu tidak mau imanmu bertumbuh hanya tergantung kepada hikmat manusia. Tuhanmu, Tuhan kita tidak mau bahwa iman kita tergantung kepada rangkaian kata yang indah. Tetapi apa? Tetapi biarlah pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah melalui Roh Kudus-Nya, sama seperti tema kita, kekuatan Roh Kudus yang berkarya di dalam pemberitaan firman itu, manorabi, mambahen, marhidorat mahatani nebata ai. Punya kuasa, punya impact, punya efek di dalam kehidupan kita. Dan itulah pemberitaan firman, dan itulah firman yang sesungguhnya yang digenapi di dalam karya Roh Kudus yang bekerja atas setiap orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahwa hikmat yang bersumber daripadamu itu menjadi setiap kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jangan biarkan kami didinabobohkan oleh kata-kata yang indah, untayan kata, rangkaian kata, atau pujangga sekalipun. Tapi kami semakin memperoleh kebenaran firman Tuhan melalui hikmat dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para hamba-Mu, pemberita-pemberita firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan di dalam hari-hari kehidupan kami, juga jemaat Tuhan yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.